Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Sarinisi dengan NIM 250201402404. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian bab 1 dan bab 2 saya yang berjudul Analisis Keseimbangan Lini Produksi dan Kebutuhan Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada Proses Pengolahan Sayuran Instan di Pabrik Suyoshi Chuong.co.ltd. Di sini di proposal ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian manajemen dengan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratna Trihari Safarini CMM. Berikut daftar isinya, kemudian daftar tabel, lalu daftar gambar. Untuk bab satunya yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang masalah sendiri, industri manufaktur pangan merupakan salah satu sektor strategis dalam sistem pangan di Jepang. Kementerian Pertanian Kehutanan Perikanan Jepang atau MAFF menunjukkan pasar di pangan domestik Jepang membentuk nilai akhir yang sangat besar dengan peran penting industri makanan olahan di dalamnya. Hal ini berarti perbaikan efisiensi operasional pada pabrik pangan bukan hanya relevan di level perusahaan, melainkan juga penting dalam rantai pasok pangan nasional. Dinamika permintaan bahan baku untuk pengolahan juga semakin kompleks. MAFF menjelaskan bahwa permintaan terhadap hasil pertanian untuk pengolahan dan penggunaan jasa makanan terus meningkat. Sejalan dengan kecenderungan konsumsi yang makin mengutamakan kepraktisan, makanan siap olah dan bahan setengah jadi. Namun, pada segmen pengolahan atau jasa makanan, pangsa sayuran domestik justru lebih rendah dibanding sayuran untuk konsumsi rumah tangga, bahkan turun menjadi 68% dalam jangka panjang. Kondisi ini menandakan bahwa industri pengolahan sayuran membutuhkan sistem operasi yang makin responsif terhadap variasi bahan baku, jadwal pasok, dan kebutuhan kualitasnya. Meskipun strategis, industri manufaktur pangan Jepang masih menghadapi persoalan produktivitasnya. Tanaka menunjukkan bahwa produktivitas industri ini sekitar 60% dari rata-rata manufaktur Jepang. Penyebabnya bukan skala pabrik atau otomasi yang belum optimal, tetapi juga karakteristik proses pangan itu sendiri. Dalam waktu yang sama, pasar kerja Jepang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin kuat. Berdasarkan pada laporan ekonomi Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang, menegaskan bahwa pembatasan pasokan tenaga kerja membuat produktivitas menjadi fokus utama pertumbuhan berkelanjutan, sementara rasa kekurangan tenaga kerja meningkat di perusahaan besar, menengah, dan kecil. Kemudian dalam konteks pengolahan sayur instan, ini berarti perusahaan tidak cukup hanya menambah pekerja. Perusahaan perlu memastikan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan proses dan bahwa pekerjaan terdistribusi seimbang antar stasiunnya. Konteks tersebut sangat relevan dengan kondisi di pabrik Yoshi-Chuong.co.ltd yang mengolah talas kontainer sayuran instan untuk karis tasuk tradisional Jepang. Secara manajerial, ekspansi semacam ini menuntut perencanaan operasi yang lebih stabil. Distribusi beban kerja harus seimbang, kebutuhan tenaga kerja harus akurat, dan efisiensi lini harus bisa dipertahankan walaupun terdapat variasi produk, variasi bahan baku, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi jam kerja, jumlah satuan kerja, target output per hari, komposisi produk per shift, dan parameter waktu aktual pada lini Suyoshi saat ini belum dispesifikasikan, sehingga penelitian perlu dimulai dari pengukuran proses yang sistematis. Dari sudut pandang teori operasi, keseimbangan lini adalah prosedur penugasan elemen pekerjaan ke stasiun kerja agar tiap stasiun memiliki beban yang relatif sama, tingkat idle time minimum, dan laju produksi yang sesuai kebutuhan. Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penyeimbangan lini dan penentuan tenaga kerja dapat meningkatkan performa operasi. Seperti pada studi oleh Umi Marfua dan Holis Nur Alfiat pada jalur supply otomotif. Efisiensi lini meningkat dari 73,34% menjadi 98,40% setelah perbaikan dengan metode Rank Position Weight atau RPW. Lalu ada tabel empiris pekerja SSW atau Specified Skilled Workers. Satu Indonesia di industri makanan minuman Jepang dari tahun 2022.
Untuk 2026 sendiri belum ada data resminya karena masih di pertengahan tahun. Kalau ada rumusan masalahnya, bagaimana kondisi keseimbangan ini produksi secara langsung berpengaruh kepada efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Suya Sichuan Corporate Ltd? Lalu, apakah kebutuhan tenaga kerja secara langsung berpengaruh kepada efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Suya Sichuan Corporate Ltd? Lalu, bagaimana kondisi keseimbangan ini produksi dan kebutuhan tenaga kerja secara simultan berpengaruh kepada efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Suya Sichuan Corporate Ltd? Lalu ada tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh keseimbangan lini produksi, lalu menganalisis pengaruh kebutuhan tenaga kerja terhadap efisiensi operasionalnya, kemudian menganalisis pengaruh keseimbangan ini produksi dan kebutuhan tenaga kerja secara simultan terhadap efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Suyo Sichuan Ltd. Untuk manfaat penelitian sendiri yaitu ada manfaat teoritis. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen operasional, khususnya mengenai keseimbangan di produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan efisiensi operasional pada industri manufaktur makanan dan minuman. Penelitian ini juga memperkaya referensi ilmiah mengenai penerapan konsep line balancing, work measurement, dan work phase planning dalam konteks proses pengolahan sayur instan di perusahaan manufaktur pangan di Jepang. Selain itu, memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara kondisi keseimbangan di produksi dan kebutuhan tenaga kerja terhadap efisiensi operasionalnya. Lalu, manfaat praktis bagi perusahaannya membantu perusahaan mengidentifikasi hambatan kerja, tidak seimbangan beban kerja, potensi bottleneck, waktu menganggur, serta kebutuhan tenaga kerja pada area produksi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun pembagian kerja yang efektif, menghitung kebutuhan operator secara lebih objektif, lalu mengurangi idle time dan overtime yang tidak diperlukan, serta meningkatkan produktivitas lini produksi. Untuk lalu ada bagi peneliti. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori manajemen operasional pada kondisi nyata di industri manufaktur pangan Jepang. Lalu memberikan pengalaman akademik dan praktis yang sesuai dengan pengalaman kerja peneliti sebagai pekerja atau Kotegino 1 atau Specified Skill Worker 1 di sektor manufaktur pangan. Lalu ada bagi perguruan tinggi, menambah koleksi pustaka ilmiah bagi perguruan tinggi khususnya dalam bidang manajemen operasional, ketenagakerjaan, dan industri manufaktur pangan. Penelitian ini juga dapat mendukung pengembangan iptek melalui penyediaan data dan analisis mengenai praktik operasional di industri manufaktur makanan dan minuman di Jepang. Untuk bagi pemerintah menjadikan informasi pendukung bagi pemerintah, lembaga ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, dan pihak terkait dalam memahami kebutuhan tenaga kerja Indonesia pada industri makanan dan minuman Jepang. Selain itu, dapat mendukung perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pekerja Indonesia. Bagi masyarakat umum, memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai peluang, tantangan, dan kondisi kerja tenaga kerja Indonesia di industri manufaktur pangan di Jepang. Informasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterampilan kerja, kedisiplinan, efisiensi, dan kesiapan kompetensi bagi calon pekerja yang ingin bekerja di Jepang. Lalu ada tinjauan pustaka. Kajian teorinya berada pada bidang manajemen operasional, khususnya pengelolaan lini produksi, pengukuran kerja, dan perencanaan tenaga kerja. Untuk manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bidang manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian proses produksi barang maupun jasa. Dalam industri manufaktur pangan, manajemen operasional berperan penting karena proses produksi harus mampu menjaga kelancaran aliran kerja, ketepatan waktu, kualitas produk, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Manajemen operasional tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses kerja diatur agar mampu menghasilkan output sesuai target. Oleh karena itu, keseimbangan beban kerja antar bagian produksi dan kesesuaian jumlah tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan efisiensi operasional. Lalu ada variabel Y-nya, yaitu efisiensi operasional. Efisiensi operasional adalah kemampuan suatu proses kerja dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Efisiensi operasional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembagian tugas, kelancaran proses produksi, kesesuaian jumlah tenaga kerja, lalu waktu tunggunya, dan hambatan kerja. Lalu ada variabel X satunya yaitu keseimbangan produksi.
atau line balancing, upaya untuk membagi elemen pekerja ke dalam beberapa stasiun kerja agar beban kerja antar stasiun relatif seimbang. Sotscom menjelaskan bahwa line balancing berkaitan dengan pembagian total beban kerja ke dalam urutan stasiun kerja pada suatu lini produksi. Demand, Reich, dan Shore juga menekankan bahwa line balancing digunakan untuk mengoptimalkan lini produksi melalui pembagian beban kerja yang seimbang, pengurangan bottleneck, dan pengurangan idle time. Lalu ada variabel X2-nya yaitu kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja berkaitan dengan kesesuaian jumlah pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses produksi. Beck menjelaskan bahwa workforce planning berhubungan dengan penentuan jumlah karyawan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi pada masa kini dan masa depan. Kebutuhan tenaga kerja yang tidak sesuai dapat menimbulkan beberapa masalah operasional, seperti menyebabkan beban kerja berlebih, keterlambatan produksi, dan peningkatan tenaga kerja. Lalu ada pengukuran kerja dan beban kerja, atau work measurement. Salamata menjelaskan bahwa pengukuran kerja membantu memahami cara kerja, waktu proses, dan penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Dalam penelitian ini, pengukuran kerja tidak dilakukan melalui perhitungan waktu baku secara penuh karena data utama diperoleh melalui kuesioner. Namun, konsep work measurement tetap digunakan sebagai dasar untuk memahami beban kerja, waktu tunggu, dan efisiensi penggunaan waktu kerja. Lalu, pekerja berketerampilan khusus satu pada industri makanan dan minuman Jepang. Untuk ketiga satu penting karena responden penelitian adalah pekerja tenaga asing asal Indonesia yang bekerja di pabrik pada faktor pangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek teknis produksi, tetapi juga memberikan gambaran empiris berdasarkan pengalaman pekerja Indonesia di industri makanan dan minuman Jepang. Kemudian, keterkaitan antar variabel. Dalam penelitian ini, keseimbangan ini produksi dan kebutuhan tenaga kerja merupakan variabel independen, sedangkan efisiensi operasional merupakan variabel dependen ya. Keseimbangan ini produksi diduga memengaruhi efisiensi operasional karena pembagian kerja yang seimbang dapat mengurangi waktu tunggu, penumpukan pekerjaan, dan hambatan proses. Kebutuhan tenaga kerja juga diduga memengaruhi efisiensi operasional karena jumlah pekerja yang sesuai dengan beban kerja dapat mendukung kelancaran produksi. Lalu ada kerangka konseptualnya. Kemudian ada bagian terdahulu yang relevan. Berdasarkan penelitian terdahulu, di atas dapat dilihat bahwa line balancing, pengukuran kerja, dan perencanaan tenaga kerja memiliki hubungan dengan efisiensi operasional. Namun sebagian penelitian masih berfokus pada industri otomotif, baja, atau kajian umum. Penelitian ini memiliki perbedaan karena dilakukan pada konteks industri manufaktur pangan Jepang dan menggunakan data kuesioner dari pekerja tenaga asing asal Indonesia di pabrik Tsuyoshi Chuan Co. Ltd. Lalu ada kerangka penelitian, ada identifikasi masalah, kemudian studi literatur dan perumusan hipotesis, lalu desain instrumen penelitian, kemudian penyebaran kuesioner kepada tenaga kerja asing Indonesia. Lalu pemeriksaan kelengkapan data, apakah data sudah cukup? Jika ya, lanjut ke pengolahan data dan jika tidak, kembali ke penyebaran kuesioner. Setelah itu, setelah data cukup, pengolahan data, lalu analisis data dan kesimpulannya. Lalu ada hipotesisnya, yaitu yang pertama ada pengaruh keseimbangan ini produksi terhadap efisiensi operasional. Hipotesis pertama, ada keseimbangan yang diproduksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Tsuyoshi Chuan.co Ltd. Ada pengaruh kebutuhan tenaga kerja terhadap efisiensi operasional. Lalu hipotesisnya, kebutuhan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Tsuyoshi Chuan.co Ltd. Lalu, hipotesis ketiga yaitu pengaruh keseimbangan lini produksi dan kebutuhan tenaga kerja terhadap efisiensi operasional. Hipotesisnya sendiri, keseimbangan ini produksi dan kebutuhan tenaga kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi operasional pada proses pengolahan sayuran instan di pabrik Sulawesi Chung Ltd. Berikut eh, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.